Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta yang tertunda. Cinta yang tertunda kayak gimana, Kak Ica? Saya merasakan energinya di sini ada beberapa yang memendam rasa cinta dan tidak bisa mengungkapkannya. Ini bisa dari dirimu yang menahan cintamu ataupun dirinya yang menahan cintanya kepadamu. Kira-kira bagaimana, dan nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi kartu tarot. Dan di akhir readingan juga akan saya berikan untuk koneksi dari dirinya yang terkoneksi denganmu. Dari readingan ini dari koneksi inisial, dari zodiaknya, dari tempat tinggal kota, ataupun negara ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksinya ya. Tetapi seperti biasa, jangan lupa di like dulu ya, di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana koneksi tentang cinta yang tertahan. Waduh, cinta tertahan, berarti dia menahan atau kamu menahan. Ya, kamu suka sama dia, terus ditahan-tahan deh. Kenapa sampai bisa ditahan, nggak diungkapkan? Nah, ini kita lihat ya. Kenapa dia menahan cintanya kepadamu? Di sini dia ada kebimbangan hati, ya. Di sini ada King of Cups, ya. Dia masih antara iya tidak iya, ya. Nanti aku ditolak gimana? Wah, ternyata dia udah punya pacar. Ya, kamu bisa menyesuaikan ya. Karena ada beberapa yang mau datang kepadamu, cuman kondisinya ya, kamu mungkin sudah mempunyai pasangan gitu. Ataupun juga sudah punya masa lalu yang kelam ya. Contohnya ya mungkin sudah bercerai, itu dia kayak macam pikir lagi, wah ini kamu udah punya anak, udah punya ini, orang tuamu bagaimana, atau dia yang sudah bercerai ya. Pilih tanggapan orang tuamu nanti gimana, keluargamu gimana, terus anakmu bagaimana ya, atau anaknya juga bagaimana. Ini kalau sudah bercerai ya. Ataupun juga punya masa lalu yang kelam dari karakter, mungkin dia tukang judi, mabuk, LC, mantan LC, ataupun apapun ya yang negatif ya. Walaupun mungkin ya itu masa lalu gitu. Ataupun juga ya dia bimbang karena ya saya nggak punya apa-apa nih, mau kasih makan anak orang gimana nih. Nah ini ya. Ataupun wanita ya bimbang, aduh dia belum mapan secara fisik, secara ya paling utama adalah finansial ya. Apa dia mau berani untuk menafkahiku nanti, ujung-ujungnya mau kondo. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu, yang menahan rasa cinta karena takut nanti bukan hanya sekedar cinta, tetapi logika bermain. Ya, di awal-awal bahagia, nanti ujung-ujungnya bikin sakit hati lagi. Nah ini banyak pertimbangan-pertimbangan.
Yang mana sebenarnya dia merasa bahwa apakah saya cukup membahagiakanmu nanti? Apakah saya bisa membuatmu bahagia dan bisa melupakan juga orang masa lalumu kalau mungkin kamu masih terkoneksi dengan orang masa lalu. Contohnya mantan suami, mantan istri, ataupun pacar kamu ya. Mungkin dia memperhatikan bahwa wah, pacarnya kemarin tuh ganteng, cantik ya. Kok mau sama saya? Nggak mungkin. Pasti dia mau yang lebih standar-standar. Saya kan biasa-biasa aja gitu. Nah, ini dia kurang berani. Ya, ataupun mungkin wanita. Di mana wanita ya saya perlu ditembak dong. Masa saya yang nembak malu-maluin. Nanti dipikirnya saya ini gampangan gitu. Ya. Nah, ini kamu di posisi mana kamu bisa menyesuaikan ya. Karena ada dari kamu juga yang saya rasakan di sini energinya kamu yang suka tetapi menunggu dia yang datang memperjuangkanmu. Tapi kok nggak datang-datang? Ya, nah ini alasannya karena tadi mungkin dia suka sama kamu sebagai sahabat saja ataupun mungkin memang dia kurang mapan ya ataupun mungkin karena eh, apa dibilangnya masa lalu dia, masa lalu kamu dari sisi finansial dan macam-macam. Ataupun mungkin dia masih trauma dengan masa lalunya sehingga dia belum bisa membuka hati untuk masa depan, yaitu kamu ya. Tuh, sebenarnya ada yang suka ya. Kalaupun eh, suka ini ingin lebih dari sahabat. Ingin membangun rumah tangga yang serius gitu loh. Jangan cuma pacar-pacar doang. Nah, ini ada beberapa yang saya lihat di sini, yaitu paling utama juga signifikan itu adalah perbedaan agama, usia, budaya, bangsa itu yang dipikirkan dan uang ya. Karena mungkin sudah belajar dari pengalaman kemarin, wah sudah sayang-sayangnya putus ya, karena beda agama, karena tidak direstui. Ya, wah karena sukunya berbeda, wah karena negaranya begini begitu, dokumennya bagaimana nanti, ribet, pusing, stres, uang kurang. Kalau ada uang sih nggak apa-apa, nggak ada uang baru mau cita-cita tinggi bersamamu tapi koneksi semuanya terhambat, ya pusing juga. Nah, ini ada beberapa yang ingin secara fisik dan mental dan keuangan up dulu ya. Begitupun juga dari sisi stres, mungkin ada tekanan dari sisi pekerjaan ataupun tekanan dari orang luar yang jangan dia gitu ya, ataupun dari diri sendiri, mungkin lihat TikTok ya, akhirnya ada kata-kata yang lebih baik sendiri ya ketimbang nanti bersama ya, ujung-ujungnya patah hati, sakit hati, ini hati semua ya, akhirnya stres lagi, pusing lagi, karena ada beberapa yang mau mentalnya lebih sehat ketimbang punya pasangan tapi mental nggak sehat. Mendingan sendiri tapi mental sehat. Nah, ini ada beberapa yang memilih seperti gitu. Karena memang sudah trauma dari masa lalu yang mana akhirnya dia sia-siakan. Tuh, di sini ada Four of Pentacles ya, ditinggalkan, diacuhkan, dicuekin, berjuang sendiri. Pas lagi bucinnya ditinggalkan, diselingkuhi, tidak jujur, pasangan mau kondo, pelit, perempuan matre. Ini ya, kamu bisa menyesuaikan ya. Hanya mau uangnya aja. Pada saat susahnya pergi. Nah, ini ada. Begitupun mungkin ada suami juga yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi anak istri. Ataupun perempuan ya, pergi kelayapan, tidak urus suami, ya tidak urus anak. Tapi nuntut nafkah semuanya, tapi tugas-tugas tidak dia lakukan. Kalau ada uang abang disayang, kalau nggak ada uang abang ditendang. Ya, jadi kamu di posisi mana nih? Nah, ini ya, ada juga kamu yang trauma ya. Kalau kamu di posisi kamu ya berarti kamu trauma. Walaupun kamu suka si A gitu. Ada juga si B, ada juga si C. Padahal kamu sudah menutup hati gitu. Maksudnya kok banyak orang yang senyum, yang kayak macam memberikan sinyal-sinyal gitu kan. Dan dimana saya sudah menutup hati. Ibaratkan mati rasa deh dengan cinta. Kayaknya cinta sejati itu nggak ada deh. Nah, ini, entah kamu entah dia merasa seperti gitu. Dimana saya sudah menutup hati, tidak ingin membuka apapun lagi dengan siapapun, ingin hidup bahagia, tenang sendiri. Ujung-ujungnya ada datang kamu atau orang ya lain yang mana ya mungkin sebagai sahabat tetapi ingin kok energinya tuh beda gitu, kayak macam kamu tuh membawa kehangatan, membawa suasana hati yang lebih ceria, yang mana kemarin dia merasa bahwa ya udah stop cinta-cintaan, tapi dengan adanya kamu kok rasa cinta itu tumbuh gitu, walaupun mungkin kondisinya dia menahan, dimana udah deh nggak usah ya. Apalagi kalau kamu punya pasangan, walaupun kamu tidak bahagia dan pasangan mungkin curhat gitu kan, tapi dia merasa bahwa aduh jangan deh, kamu kan masih punya pasangan, saya nggak bisa gitu. Ya sudah, begini-begini aja, saya tahan rindu aja, walaupun memang saya juga tersiksa gitu ya, tapi kamu udah punya pasangan, saya nggak mau menjadi pebinor atau pelakor gitu.
Ujung-ujungnya nanti masalah, ini masalahku aja udah ruwet, udah mumet kepalaku, tambah lagi datang dengan percintaan dengan koneksi yang rumit. Aduh, enggak ya. Jadi dia menahan. Kenapa? Karena dia nggak mau punya masalah lagi, nggak mau lebih tenang secara mental dan pikiran, ya. Lebih fokus ke kerja, 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 kerja. Kalau berteman, teman tapi mesra nggak apa-apa. Kamu butuh saya sebagai sahabat boleh. Tetapi kalau lebih kayaknya nggak bisa, walaupun hatiku juga ingin lebih gitu. Kamu tuh seperti bintang di langit ya, yang mana cuma setitik cahaya tapi bisa menerangi hidupnya di gelap malamnya gitu. Dimana saya lihat dia selalu memimpikan kamu, membayangkanmu ya. Karena apa? Tidak bisa menggapaimu. Ya, ini kayak macam dia mau menggapaimu tuh susah banget gitu. Kenapa? Karena ya tadi ada perbedaan dari macam-macam trauma dia dan dari logika. Di hati dia ingin bersamamu, tetapi di logika jangan. Nanti ujung-ujungnya gini, lihat pengalaman masa lalumu, lihat pengalaman kakakmu, lihat pengalaman orang tuamu, lihat pengalaman macam-macam ya. Jadi dia banyak belajar. Takut itu terjadi pada dirinya. Ataupun ini kamu trauma. Wah, kemarin orang tuaku marah-marah, kakakku bercerai, begini, begini, gini. Jangan sampai nanti aku nyusul ya. Ataupun mungkin udah pernah gagal ya, takut terulang lagi. Nah ini jadi em, ya mau bagaimana lagi? Mau yang pasti-pasti aja. Mungkin dari sisi agama oke, dari sisi kedua belah pihak keluarga oke, dari sisi perasaan juga oke, ya. Karena ada yang dijodoh-jodohkan juga nih, tapi kayak macam aduh gimana ya, saya mau jodoh-jodohkan tapi takut nanti di awal aja bagus-bagus, ujung-ujungnya karakternya nggak bagus ya. Nah ini jadi tidak mau cepat-cepat mengambil keputusan untuk bersama atau nembak ya, karena memperhitungkan berbagai hal. Makanya dia menahan untuk nembak kamu, untuk mengungkapkan rasa cintanya ke kamu itu ya dia tahan-tahan aja gitu. Ataupun kamu yang tahan. Dan pada saat dia menahan itu sakit kepala dia, pusing, stres karena menahan. Kalau kita menahan tuh kan kayak macam sakitnya sudah di dada, terus kayak mau diungkap nggak bisa, ya pengaruh ke otak ya. Nggak bisa tidur, terus juga makan juga kurang, kayak aduh pokoknya saya harus seksi, saya harus sispek ya supaya dia ya udah kita berteman aja tapi kamu kelepek-kelepek denganku gitu. Ini ada ya, dimana semakin kamu kelepek-kelepek semakin aku suka gitu, tapi nggak usah memiliki dibandingkan ribut, yang mengagumi aja ya. Jadi banyak juga tuh yang apa akhirnya sakit, nafsu makan kurang, terus juga kondisi tidur nggak bagus ya, karena itu tidur tapi kok macam merem gitu kan, ingat-ingat kamu gitu. Makanya tadi saya bilang dia membayangkan seolah-olah bantal guling itu kamu dipeluk, seolah-olah sudah jadian gitu, karena sudah menahan rasa. Jadi kayak kayak bingung untuk disalurkannya gimana, ya sudah pakai bantal guling, bantal kepala ya, ataupun ya biasa aja kayak macam seolah-olah kamu kerja, dia kerja kamu ada lihat, seolah-olah kamu temani dia di samping, seolah-olah gitu. Untuk apa? Mengusir rasa rindu itu ya, seolah-olah kamu di sampingnya walaupun nggak ada gitu. Ketimbang saya pusing stres raganya ada ujung-ujungnya ribut, ya mendingan bayangmu aja gitu ya. Karena ingin tenang ya, ingin damai, ketimbang nanti ragamu ada bersamanya pusing mumet, dan dia takut juga kalau kamu sedih karena dirinya, dia tidak mau itu ya, sehingga ya dia sadar diri, akhirnya ya dia diam aja ya. Tuh, dia ingin kamu bahagia juga bersamanya. Tapi kalau cinta bertepuk sebelah tangan, ataupun mungkin besok di awal aja menggebu, tiba-tiba besok ribut apa, ya itu yang dia takutkan. Ya dia mau ya yang bahagia-bahagia aja. Dia takut nanti malah merepotkanmu, menyusahkanmu, ataupun membuatmu tidak bahagia, itu dia takut. Dia takut dia sebagai sosok yang eh, membawa bencana buatmu. Dia mau menjadi sosok yang membawa anugerah. Tetapi kalau dapat bencana nih gimana? Ataupun sebaliknya, jangan sampai di awal kamu yang menggebu, ujung-ujungnya kamu yang membawa bencana buatnya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang berpikir aduh nanti cinta ini kayaknya bukan cinta yang tulus, nanti ujung-ujungnya cinta modus ya, karena trauma-trauma itu. Waduh, jadi sudah nggak percaya akan cinta sejati ya. Cinta sejati mungkin hanya ada di dongeng-dongeng ya. Di kehidupan nyata kayaknya cinta sejati itu kalau ada duitnya gitu. Mungkin pemikiran seperti gitu, karena cinta tanpa uang juga mungkin dia merasa bahwa kurang bisa, karena makan perlu uang ya. Kalau makan cinta ya masuk angin, nggak kenyang gitu kan. Pakai yang realistis aja gitu. Jadi
Dimana dia mencintai tapi dia harus memakai logikanya juga. Kamu pantas tidak bersamaku, kalau aku pantas bersamamu, terus kamu pantas tidak bersamaku. Nah itu, jadi harus ada kedua belah pihak gitu. Jangan sampai saya memberikan cinta, kamu hanya menerima, atau sebaliknya, saya cuma menerima, kamu yang memberikan cinta. Dia nggak mau, dia sama-sama memberi, sama-sama menerima gitu. Tapi kan kondisinya ya dia tahu berdiri bahwa bagaimana kamu mau menerima saya kalau saya banyak kekurangan. Nah ini lebih ke dirinya yang trauma, takut tidak bisa membahagiakanmu, sehingga dia diam, sehingga dia ya bungkam aja gitu, dan berharap ya mungkin kalau seandainya jodoh didekatkan gitu kan, dengan apapun itu walaupun banyak masalah. Tetapi kalau baru begini aja udah mumet, sakit kepala, kayaknya nih dia mengambil kesimpulan bahwa kayaknya ini ciri-cirinya nih bukan jodoh ya. Di awal aja udah bikin mumet, di awal aja udah bikin stres ya. Ah udah deh, nggak usah terlalu banyak tantangan juga, ya udah kita berteman aja gitu. Jadi dia hanya bisa, saya rasakan di sini, memasrahkan ya. Jadi hubungan tuh kayak macam digantung gitu kan. Di sini ada the hangman, di mana eh, ya bicara teman-teman, mau jadi pacar juga oke, mau jadi pacar juga tidak juga, kita berteman romantis ya, teman tapi mesra, ataupun mungkin memberikan perhatian-perhatian lebih dengan sekedar eh, apa ya, melepas rasa rindu, bertanya atau chatting atau apapun ya. Sebenarnya dia mau seperti gitu. Bahkan mungkin kalau chat juga itu dia ingin chat gitu kan. Tapi takut nanti ada yang marah atau kamu tidak, atau dia mengganggu waktumu gitu kan. Akhirnya dia hapus lagi. Ya, ataupun ada juga lihat-lihat storymu ya, mau komen, aduh gimana ya, nggak deh. Atau bahkan juga ada yang bikin story tapi nggak dikomen, nggak dilihat, jadi dia merasa bahwa wah saya nggak digubris, berarti saya ini nggak penting baginya gitu. Jadi ya udah deh, nggak usah berharap ya, karena dia mencari perhatianmu dengan kisi-kisi itu ya, sinyal-sinyal itu bahwa saya lagi galau nih, saya butuh teman gitu ya, yang ya setidaknya kamu balas supaya dia merasa bahwa kamu tuh peduli terhadapnya. Tapi ini boro-boro mau balas gitu kan, mau boro-boro mau chat gitu, lihat pun tidak. Ada seperti gitu, dimana ada juga yang merasa bahwa nanti saya lihat chat-chat kamu, atau maaf, saya lihat story-story kamu, em, gimana ya, galau-galau mulu, jadi nggak nyaman. Jadi ada beberapa yang memang nggak mau suka story-story dan nggak mau lihat-lihat story-story orang ya, karena apa ya, ya pokoknya intinya mau menjaga pikiran aja ya. Ketimbang nanti kecantol kamu lagi, ujung-ujungnya sakit lagi, ya mau bagaimana, ya sudah, untuk saat ini kita jalani aja gitu, sebagai teman rasa pacar atau sebagai teman sahabat aja, walaupun saya menahan gitu, walaupun kamu udah tahu bahwa apa yang saya berikan, apa yang saya berikan dan apa yang menjadi petunjuk untuk kisi-kisi bahwa aku mencintaimu, aku menyukaimu gitu kan, sudah ada, dan kamu pun bisa merasakannya. Tetapi karena belum diungkapkan, ya saya begini aja ya, memilih untuk sendiri. Sendiri bukan berarti kesepian ya, tetapi dengan bayangmu ya dia sudah merasa kamu hadir gitu, walaupun memang kelihatannya kesepian, tetapi dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya dari sisi mentalnya, dari sisi pikirannya juga up. Ketimbang bersama tapi banyak masalah, ketimbang bersama kamu udah punya pacar atau pasangan, atau nanti ujung-ujungnya kita berpisah, dia nggak mau seperti gitu. Makanya ya mungkin kalau dibilang tadi, saya bilang eh, dia tahu bahwa kalau jodoh nggak kemana, tapi kalau tidak ya sudah. Dan mungkin kondisinya saat ini dia belum siap, sehingga banyak halangan, hambatan, rintangan, di mana dari sisi dirinya pun harus diperbaiki, dari sisi trauma di mana dia harus sembuhkan juga. Sehingga kalaupun nanti kamu jadi pasangannya, ya berarti memang betul-betul hatinya untukmu, dan dia mau mengharap juga kamu juga serius untuknya. Tetapi kalau untuk saat ini belum seperti begitu, ya dia menahan. Dia tidak mau kehilanganmu dan dia tidak mau membuatmu terluka karenanya, sehingga ya dia diam aja. Tetapi ya berharap suatu saat nanti kamu bisa jodoh dengan dia. Kalaupun tidak, ya sudah, kita berteman aja gitu. Ya dia poin intinya, kalau dilihat saat ini ya dia diam aja, mengagumi aja udah gitu ya, mengagumi kayak ikhlas gitu kan. Jadi pacar syukur, tidak juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya masih bisa lihat kamu, yang penting saya masih berteman dengan kamu gitu. Ketimbang nanti kita pacar terus putus, akhirnya jadi orang asing, dia nggak mau. Nah itu ya kondisinya saat ini, yang dia menahan rasa. Walaupun dia suka, dia sudah memberikan sinyal-sinyal, kamu pun juga suka, sudah memberikan sinyal-sinyal, tapi karena kondisi, situasi, dan keadaan tidak memungkinkan, sehingga ya masih diam
gitu. Menunggu siapa yang mau duluan nih ya. Ya, kamu buktikan cintaku karena saya duluan ya takut penolakan karena kondisiku begini gitu. Ya, tunggu dari kamu aja deh. Kalau kamu siap ya aku siap gitu. Tapi kalau kamu nggak siap ya sudah saya juga nggak bisa paksakan. Nah itu ya. Jadi kondisi saat ini dia lagi menahan rasa cinta. Waduh, apakah ini di dirimu atau di dirinya kamu bisa menyesuaikan ya. Oke, semoga resonate ya, resonate. Jadi ada yang jatuh cinta, falling in love tapi gimana dong ya. Udah deh dibandingkan pusing. Ya, jadi bayanganmu aja yang gue halu-haluin. Oke, semoga resonate ya. Dan kita lihat untuk koneksi dia dari inisial, dari zodiak, dari kotanya ya, dan dari negara. Kita lihat yang pertama dari inisial dulu. Di mana saya sudah menarik energi inisialnya yang terkoneksi dengan dirimu. Kita lihat untuk inisialnya kamu terkoneksi dengan huruf. Ada huruf S, ada huruf O, U, T, X, R, N, V, M, G, I, L, F, Y, P, Q, J, C, D, dan E. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi, kalaupun di inisial tidak resonate, mungkin dari zodiaknya. Saya sudah menarik energi zodiak juga, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang Virgo, ada bintang Leo, Libra, Aries, Gemini, Sagittarius, Cancer, Capricorn, dan Scorpio. Oke, semoga resonate. Dan kita lanjut ke kota. Kota ini bisa kota dia bekerja, tempat kalian bersama, ataupun kota di tempat kalian mungkin ketemuan, atau dia lagi studi, atau dia merantau ya, ataupun kampung atau suku ya, tapi diwakili oleh kotanya ya. Jadi mau di kampung, mau di sukunya ya, apapun itu ya yang berkaitan dengan dia aja. Tapi semuanya terwakili di kota ya. Oke, kita lihat untuk koneksi kota. Di mana kamu terkoneksi dengan kota Jayapura, Manokwari, Manado, Palangkaraya, Yogyakarta, Mamuju, Kendari, Gorontalo, Jakarta, Palu, Denpasar, Semarang, Tanjung Selor, Bengkulu, Seram, Kupang, Padang, Aceh, Merauke, Pangkal Pinang, Pontianak, Surabaya, Medan, Jambi, Banjarbaru, Lampung, Sorong, Makassar, Bandung, Ambon, dan Palembang ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk negara kita lihat ya, negara juga sama ya, entah dia asal negara sana ya, atau dia lagi studi di sana, di negara tersebut, atau belajar ya, studi belajar ya, ataupun bekerja, ataupun apapun, mungkin kalian ketemunya di sana ya, ataupun memang tadi asal warga negaranya ya. Oke, kamu menyesuaikan saja untuk koneksi dari negara. Kita lihat untuk koneksi negara, di mana kamu terkoneksi dengan negara. Untuk negara di sini kamu terkoneksi dengan Argentina, ada Maroko, Panama, South Africa, Nigeria, India, Inggris,
Singapura, New Zealand, Australia, Turki, Kanada, Kolombia, Jerman, Jepang, Meksiko, Filipina, Italia, Belanda, Denmark, Thailand, Amerika, Swiss, Austria, Prancis, Brazil, Spanyol, Vietnam, Korea, Myanmar, Cina, Malaysia, dan Rusia. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate untukmu. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, dikelilingi cinta kasih, rezeki, dan penuh kelimpahan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.